Bank Indonesia juga menyampaikan adanya penyesuaian MDR 0,3% dari awalnya 0% begitu. Apakah Anda lihat ini nantinya akan membebani customer? Ya kami melihat memang sebenarnya pembebanan merchant discount rate sebesar 0,3% ini tidak terelakkan juga, Mbak Neke ya. Jadi memang sempat ada relaksasi 0% semasa pandemi. Waktu itu dikeluarkan oleh, Bank Indonesia untuk membantu tumbuhnya UMKM ya, bangkit setelah pandemi. Nah, tapi kami melihat memang, dengan adanya pelaksanaan transaksi elektronik menggunakan kris ini kan sebenarnya mempermudah, merchant juga dalam melakukan penerimaan transaksi. Di sisi lain juga mempermudah skema untuk pengaturan atau keamanan penyimpanan dana ya dari sisi merchant. Nah ini kami melihat bahwa 0,3% ini selain benefit convenient yang dirasakan oleh merchant, ini juga untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan kris baik itu perbankan ataupun jasa keuangan non bank bisa mendeliver service sesuai dengan yang standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena memang kalau boleh sedikit membuka nih ya Mbak Aneke ya, terkait dengan jasa penyelenggaraan kris ini kan termasuk di dalamnya ada sistem untuk acquiring merchant-nya, issuing-nya, memastikan layanan secara handal tetap terkoneksi secara 24 jam dan ini semua memang membutuhkan biaya untuk operasional dan kami harapkan memang ini jadi something yang cukup bisa dipahami juga terkait dengan pengenaan MDR di merchant dan juga masyarakat. Sejauh ini kita lihat 0,3% ini hanya untuk segmen mikro begitu. Bagaimana jika ke depannya ternyata untuk merchant-merchant yang menengah ke atas ternyata dibebani lagi dan lebih besar lagi angkanya begitu. Apakah ini nantinya akan menjadi sebuah gejolak? Jadi sebenarnya terlepas dari segmen mikro, untuk penyelenggara jasa transaksi elektronik menggunakan kris, itu jenis merchant-nya sebenarnya sudah ada guidelines Mbak dari Bank Indonesia ya. Jadi untuk merchant non mikro ya, memang retail pada umumnya itu memang ada pengenaan 0,7% gitu ya, lintas apa namanya, lintas sektor gitu. Tapi ada beberapa juga sektor spesifik yang menyangkut hidup hajat orang banyak gitu ya, contohnya kayak SPBU atau misalnya nanti LPG, itu memang pengenaannya akan sedikit berbeda, lebih kecil daripada yang pengenaan 0,7 itu tadi. Nah itu semuanya sudah memang diatur oleh Bank Indonesia untuk memastikan transaksi di merchant dan juga penyelenggaraan transaksi oleh penyelenggara itu bisa berjalan dengan lancar, Mbak. Seperti itu. Baik, Pak Reni mungkin boleh diupdate berapa banyak jumlah merchant yang bekerja sama dengan Link Aja dan juga pengguna Link Aja hingga di saat ini dan seperti apa targetnya hingga akhir 2023 nanti? Ya, jadi mungkin tadi Mbak Aneta sempat menyampaikan dari 26 jutaan ya merchant kris saat ini 3-4 juta diantaranya memang sudah tergabung atau di-acquire melalui Link Aja dan juga afiliasinya. Tapi dalam artian ketika kita bertransaksi menggunakan kris, siapapun ataupun apapun acquirer dari merchant tersebut ya Link Aja bisa bertransaksi dalam artian ketika kita mention bahwa ada 26 juta merchant saat ini sudah eligible kris, berarti pelanggan Link Aja juga bisa bertransaksi di 26 juta merchant tersebut. Tapi dari porsi akuisisi 26 juta tersebut ya kami berkontribusi untuk meng-acquire kurang lebih 3-4 juta merchant. Nah itu untuk yang pertanyaan pertama. Terkait dengan pelanggan Link Aja saat ini, memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami sempat mengalami penurunan juga, namun dari 80-an juta registered user kami, sekitar 5%-an itu memang saat ini masih aktif menggunakan layanan Link Aja untuk bertransaksi. Kurang lebih seperti itu. Baik, targetnya Mbak. hingga akhir 2023 seperti apa? 5% hingga 7% itu memang masih menjadi target kami untuk aktif dari total registered user yang ada di Link Aja saat ini, Mbak Neke. Baik, dan untuk segmennya sendiri apakah ada segmen tertentu yang akan disasar oleh Link Aja? Saat ini mungkin kami memang sama seperti pembentukan Link Aja di awal, kami address untuk bisa membantu digitalisasi transaksi keuangan untuk tier 2 dan tier 3. Tapi mungkin perbedaannya di tahun ini kami agak sedikit fokus juga untuk membantu ekosistem transaksi supply chain di BUMN juga. Dan ini kami juga rasa masih align dengan narasi awal kita untuk tetap bisa address inklusi keuangan hingga ke pelosok. Karena kami ketahui juga supply chain BUMN juga nih apabila kita ngomongin apa namanya fuel, kita ngomongin telco gitu ya, itu juga sampai dengan ke pelosok daerah. Nah, jadi memang perbedaannya tahun ini kita tetap address sampai dengan ke wilayah terluar ya, tier 2 dan tier 3, tapi fokusnya melalui koordinasi ataupun kolaborasi dengan
ekosistem supply chain-nya BUMN sebagai salah satu anak perusahaan BUMN juga. Seperti itu Mbak Neke. Baik, Pak Randy, kita tahu KRIS sendiri ini sudah bisa digunakan lintas negara begitu dengan adanya grand launching KRIS Tuntas ini. Seperti apa harapan Link Aja agar KRIS Tuntas ini juga bisa digunakan lintas negara dan kalau ini terjadi seperti apa kesiapan dari Link Aja? Ya, kami juga memang menjadi salah satu entitas yang turut menguji cobakan terkait dengan layanan KRIS lintas negara atau kita sebutnya CBOP ya, Cross Border Payment. Nah, ini kita berharap memang dengan adanya transaksi KRIS lintas negara ini bisa mempermudah masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di luar ataupun kebalikannya. Nah, cuman memang kami perlu sampaikan ini akan membutuhkan waktu gitu, karena memang yang kami lihat dalam masa uji coba ini ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan dan juga partner lakukan di sisi luar untuk bisa menerima transaksi KRIS ini. Tapi along the way sama kayak tadi Mbak, adjustment dari sisi KRIS Tuntas dan juga KRIS CBOP ini kami harapkan harusnya bisa sama-sama dikawal tidak hanya oleh player ya dalam hal ini bank ataupun entitas jasa keuangan non bank, tapi juga regulator. Karena menurut saya potensi kedepannya ini akan sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan saja inbound ataupun outbound wisatawan gitu ya yang masuk ke Indonesia ataupun kita ke Southeast Asia itu tentunya akan sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya dengan adanya KRIS ini, payment itu akan menjadi seamless gitu. Jadi Anda bawa link aja ke luar negeri bisa bertransaksi menggunakan QR code yang sudah terhubung dengan CBOP KRIS, CBOP QR yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Seperti itu, Mbak Neke.